Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas ya untuk soal UTS kalkulus poba banyak ya tahun 2024 yang tadi pagi sudah dilaksanakan. Kita coba lihat ya ini bagaimana soalnya ya. Nah, ini soal yang pertama. Hitunglah nilai dari limit X menuju 0 untuk fungsi X plus 1 pangkat 1 per sin X menggunakan L'Hospital. Oke. Mungkin yang perlu dipahami dari soal ini adalah dia bentuknya seperti apa gitu ya. Nah, kalau kita lihat limit dari X menuju 0 untuk fungsi X plus 1 pangkat 1 per sin X, ini kan sebenarnya adalah bentuk tak tentu 1 pangkat tak hingga ya. Nah, jadi untuk itu berarti untuk mencari tahu nilai limitnya, berarti kita punya eh, misalkan ya si fx ini dia sebagai x plus 1 1 per sin x ya, pangkat 1 per sin x. Nah, berarti len dari si fx-nya itu adalah 1 per sin x. Oke, kita kali dengan len x plus 1. Nah, atau ini sama saja dengan ln dari X plus 1 per sin X. Nah, kalau kita lihat bentuk ini ya, kita tentukan limitnya X menuju 0 dari ln fx ini sama saja dengan limit X menuju 0 dari ln X plus 1 per sin X. Di mana tentunya ini dia bentuknya itu sama saja dengan len 1, berarti len 1 itu adalah 0, dibagi sin 0 itu 0. Nah, bentuknya adalah 0 per 0. Sehingga untuk menyelesaikan ini kita butuh bisa menggunakan aturan L'Hospital yang sesuai dengan soalnya ya. Di mana kalau kita gunakan aturan L'Hospital berarti ini sama saja dengan limit X menuju 0. Nah, kita turunkan masing-masingnya. Nah, berarti turunan dari ln X plus 1 terhadap X itu adalah 1 per X plus 1 ya. Kita bagi turunan dengan dari sini itu adalah cos ya, cos X. Nah, jadi kita punya limit X menuju 0 dari si ln fx-nya tadi ini sebagai, berarti ini kita bisa ubah fungsinya menjadi limit X menuju 0 ya, 1 per X plus 1 kita bagi dengan cos X ya, ini cos X per 1 ya. Nah, ini sama saja dengan 1 per X plus 1 kita kali dengan 1 per cos X. Nah, di mana ini nilainya adalah berarti 1 per 0 tambah 1 kita kali dengan 1 per cos 0. Di mana nilainya ini adalah 1 per 1 dikali dengan 1 per 1 ya, sama dengan 1. Nah, artinya limit X menuju 0 ya, jadi limit X menuju 0 dari si fungsinya tadi adalah 1 plus X pangkat 1 per sin X. Ini kan sama saja sebenarnya dengan E pangkat dari limit X menuju 0 eh, ln dari ini tadi ya, ln dari yang 1 plus X pangkat 1 per sin X gitu. Yang mana tadi ini sama saja dengan ln dari fx-nya ya. Berarti ini hasilnya itu sama saja dengan E pangkat 1 ya, atau sama dengan E. Ya, jadi kita punya kesimpulannya adalah limit X menuju 0 dari fungsinya tadi 1 plus X atau X plus 1 ya, sama aja ya. Tadi fungsinya apa? Oke, X plus 1 sama aja ya. Pangkat 1 per sin X ini sama saja dengan E gitu ya. Nah, itu untuk soal yang pertama. Ya, jadi jawabannya adalah E. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, hitung dan periksa kekonvergenan dari uh, integral 2x E pangkat min 2x dx. Ya, untuk x-nya dari min tak hingga sampai tak hingga ya. Oke, ini berarti integral dari min tak hingga sampai tak hingga 2x E pangkat min x kuadrat
dx ya, ini kita bisa bagi dua di titik nol ya. Kenapa? Karena ini kan bentuk tak wajarnya itu batasnya tak hingga ya. Berarti ini min tak hingga 0, 2x, min x kuadrat dx ditambah integral dari 0 sampai tak hingga 2x, pangkat min x kuadrat dx. Nah, berdasarkan definisi, ingat ya, ini kita bisa menggunakan limit. Jadi limit untuk B menuju, katakanlah minus tak hingga, berarti integral dari B. Oke, kita buat A saja ya. Biar nanti yang ini B gitu. Nah, ini A sampai 0, kemudian 2x, pangkat min x kuadrat dx. Nah, ini ditambahkan dengan limit B menuju tak hingga, ya, integral dari 0 sampai B, 2x, pangkat min x kuadrat dx. Oke. Nah, jadi kita sekarang PR-nya adalah bagaimana menyelesaikan integral ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat-lihat ya, di sini bentuk dari 2x ini merupakan turunan ya dari si x kuadrat gitu. Nah, jadi kita bisa misalkan ya, U-nya itu adalah sama dengan berarti si min x kuadrat saja ya. Nah, jadi kita punya du per dx-nya atau du dx-nya itu adalah min 2x. Ya, dari sini kita bisa dapatkan bahwa ya minus du itu sama dengan 2x dx. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana perubahan dari batas-batasnya. Ya, ini sama saja ya untuk yang yang batas dari 0 sampai B ini juga sama ya bentukannya. Jadi kita lihat bagaimana perubahan dari si batasnya tadi. Untuk yang bagian pertama ya, ketika tadi kita punya x-nya itu sama dengan A, ya berarti ketika x-nya sama dengan A, tentunya batasnya si U itu menjadi minus A kuadrat. Oke, kemudian ketika tadi x-nya kita buat dia jadi 0, maka si batas U-nya itu menjadi 0. Ya, berarti kalau yang 0 ini juga sama ya. Nah, berarti kalau misalkan x-nya sama dengan B, maka U-nya itu menjadi apa? Minus B kuadrat ya. Nah, jadi kita bisa tulis ulang bentuk dari integralnya tadi ya sebagai integral min tak hingga sampai tak hingga. Kemudian tadi fungsinya adalah 2x pangkat min x kuadrat dx ini sebagai ini ya. Berarti limit menuju min tak hingga. Kemudian tadi batas integralnya kita berubah ya. Berarti yang awalnya dia itu dari A menjadi minus A kuadrat ya. T minus A kuadrat sampai dengan 0 dari ini 2x dx-nya itu sebagai min du kemudian eh, pangkat u ya. Jadinya dia adalah negatif pangkat u du. Nah, ini ditambah dengan ini sama berarti limit B menuju tak hingga integral dari berarti ini ketika 0 dia 0 kemudian ini B menjadi minus B kuadrat ya. Minus B kuadrat. Nah, ini bentuknya fungsinya tetap ya sama pangkat U du. Nah, ingat ya integral dari pangkat U du itu adalah dirinya sendiri ya, pangkat U. Berarti ini sama saja dengan min pangkat U. Oke, kita tulis limitnya dulu ya, jangan lupa. Berarti ini menjadi limit menuju min tak hingga dari ini hasilnya berarti minus pangkat U dimasukin batasnya 0 dan juga minus A kuadrat. Nah, ini ditambah limit B menuju tak hingga ini sama ya. Berarti minus pangkat U, sorry. Pangkat U dimasukin batasnya itu adalah dari minus B kuadrat dan juga 0. Nah, ini kita hitung. Berarti ini limit A menuju min tak hingga. Ini kita masukkan langsung 0 ya. Berarti min pangkat 0. Kemudian dikurangkan dengan min pangkat minus A kuadrat ya. Oke, ditambah ini limit B menuju tak hingga. Masukin ini minus pangkat min B kuadrat. Dikurang min pangkat 0 ya. Nah, ini sama dengan limit A menuju min tak hingga.
Nah, E pangkat 0 itu kan nilainya adalah 1 ya. Berarti ini min 1. Kemudian ini ditambah dengan E pangkat min A kuadrat. Kemudian ini kita tambahkan dengan limit B menuju tak hingga. Yang ini berarti tetap ya. Min E pangkat berapa ini? Minus B kuadrat. Kemudian ini ditambah 1. Nah, bisa kita lihat ya di sini. Tentunya ketika ini dia kan minus A kuadrat ya. Ketika misalkan ini kita bawa dia nilainya minus tak hingga, tentu ini akan mendekati 0 ya. Nilai yang ini. E pangkat minus tak hingga dikuadratkan gitu ya. Jadi 1 per dari eh, E pangkat A gitu ya. Jadi bentuk lainnya dari si E pangkat min A kuadrat itu kan sama aja dengan 1 per E pangkat A kuadrat. Jadi ketika A-nya menuju min tak hingga, menuju suatu bilangan yang sangat besar, tentu ini akan menuju 0 gitu ya. Jadi hasilnya ini adalah min 1 ditambah 0. Kemudian kita tambah ini juga sama ketika tadi ini nilainya sangat besar ya si B-nya, maka ini nilainya menjadi menuju 0 ya. Maka ini menjadi 0 ditambah 1 ya. Sama saja nilainya 0. Nah, artinya apa? Ya artinya ya tadi karena pertanyaannya itu adalah hitung dan periksa konvergenannya, berarti hasil integralnya itu integral minta hingga sampai tak hingga dari E pangkat, sorry, dari 2x E pangkat min x kuadrat dx ini dia sama dengan 0 ya. Artinya dia konvergen ya, konvergen ke 0 gitu ya. Nah, mungkin ide lainnya sebenarnya bisa dilihat gitu ya, seperti apa bentukan dari eh, si fungsinya ini. Apakah dia merupakan fungsi ganjil atau fungsi genap ya. Jadi dengan memanfaatkan informasi terkait fungsi ganjil, fungsi genap, mungkin bisa juga membantu kita untuk menyelesaikan itu gitu ya. Oke, itu untuk yang nomor 2 ya. Begitu saja sebenarnya. Ini fungsinya masih lumayan sederhana ya, karena cuman 2x pangkat min x kuadrat ya, di mana 2x ini turunan dari si x kuadrat gitu ya. Jadi lebih mudah ketimbang mungkin kalau misalkan dia cuman x saja ya, itu mungkin agak ribet ya, kita butuh integral parsial. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Katanya sebuah bola itu dijatuhkan ke lantai dari ketinggian 10 meter. Oke. Berarti katakanlah pada awalnya dia dijatuhkan dari ketinggian 10 meter ya. Ini ada sebuah bola ya. Katakanlah di sini ya. Kita jatuhkan di sini. Kita mulai di sini ya. Nah, ini dijatuhkan ya ke bawah gitu ya. Dari ketinggian 10 meter, kemudian dia kembali lagi ke atas dengan ketinggian setengah dari ketinggian sebelumnya. Oke, berarti dia memantul nih, katakanlah dia membelok gitu ya. Dia memantul, berarti dia naik lagi ke atas gitu ya, setengahnya ya, setengahnya berarti di sini ya, katakanlah tadi dia ada di sini gitu ya, balik lagi ke atas, itu berarti di sini di 5 meter. Nah, begitu seterusnya gitu ya. Jadi dia membentuk lintasan, nanti di sini dia jatuh lagi gitu ya. Jadi lebih kurang ya lintasannya jadi bentukannya seperti ini ya. Ya, anggaplah seperti itu. Nah, jadi ada dua bagian sebenarnya yang menjadi sorotan penting di mana tadi dia awalnya jatuh gitu ya. Jadi kita akan melihat bagaimana dia ketika jatuh dan bagaimana ketika dia terpantul ya, memantul. Nah, tentunya ya ketika ini dia kita mau menentukan panjang lintasan bolanya sampai dia berhenti, ini akan membentuk yang namanya deret ya. Jadi dia awalnya itu kan berarti panjang lintasannya itu pertama 10 nih. 10 kemudian ditambah dengan berarti dia memantul 5 gitu ya. Nah, kemudian dia jatuh lagi 5, kemudian dia memantul lagi berarti 5 bagi 2 ya, 5 per 2 begitu seterusnya sampai nanti dia berhenti berarti itu sampai tak hingga gitu ya. Nah, berarti ketika dia jatuh dia akan membentuk deret geometri ya.
ini deret geometri. Jadi dia ketika jatuh dan memantul itu membentuk deret geometri. Di mana ini deret geometri tak hingga ya. Mungkin kita tulis ya secara lengkap ya. Itu membentuk deret geometri tak hingga. Nah, jadi ketika dia tadi jatuh, ya, maka tadi nilai awalnya itu pasti si deretnya adalah 10 ya. 10 dan rasionya itu dikatakan dia setengah dari ketinggiannya, yaitu 1/2 berarti ya. Nah, dan ketika dia memantul, maka nilai dari si A-nya itu berarti kan setengah dari ini ya, 1/2 dikali dengan 10 ya, atau sama dengan 5. Dan untuk rasionya itu dia selalu juga setengah ya. Sorry, ini R-nya itu dia sama dengan setengah. Ya, setengah kali dari dirinya. Nah, berarti ketika kita mau mencari ya panjang lintasan, berarti ini sama saja dengan sigma atau eh, kita langsung saja lah ya. Berarti ini jumlahannya itu sampai dia berhenti itu adalah 10 ya dibagi dengan 1 min setengah. Lalu kita tambah dengan 5/1 dikurangin setengah ya. Jadi kita menggunakan rumusan deret tak hingga itu saat A dibagi 1 min R ya. Nah, maka ini sama saja dengan 10/1 kurang setengah itu adalah setengah ya. Ditambah 5/setengah. Atau 10 dikali 2 itu 20. 5 dikali 2 itu adalah 10. Jadi panjangnya adalah 30 meter ya. Nah, jadi panjang lintasannya itu adalah membentuk nanti dia sepanjang 30 meter ya. Seperti itu. Oke, itu untuk yang nomor 3. Yang selanjutnya kita lihat soal nomor 4. Buktikan kekonvergenan dari deret sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga 5 pangkat K per K plus 1 faktorial. Oke, jadi sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga 5 pangkat K dibagi K plus 1 faktorial. Nah, bisa kita lihat sebenarnya ini merupakan deret positif ya. Kenapa? Ya karena setiap eh, suku-sukunya itu membentuk nilai yang positif. Ya, ketika dimulai dari 0 sampai dengan tak hingga dia semuanya itu positif gitu ya. Nah, berarti karena tidak ada aturan gimana bagaimana kita harus membuktikan kekonvergenan ya. Kita akan coba gunakan uji rasio ya. Biar gampang kita coba gunakan uji rasio. Di mana kita di sini punya bentukan dari AN-nya itu berarti adalah 5 pangkat N per N plus 1 faktorial. Ya, artinya di sini kita bisa dapatkan nilai dari AN plus 1-nya itu adalah 5 pangkat N plus 1 per N plus 2 ya. Karena N plus 1-nya ya. Oke, biar kelihatan mungkin kita tulis sebagai N plus 1 ditambah 1 faktorial ya. Atau ya sama saja dengan 5 pangkat N plus 1 per N plus 2 faktorial. Nah, di mana bentuknya bisa kita sederhanakan juga menjadi 5 pangkat N dikali dengan 5, kita bagi dengan N plus 2, kita kali dengan N plus 1 faktorial ya. Nah, jadi limit perbandingannya ya, limit N menuju tak hingga dari AN plus 1 per AN, ini sama dengan limit N menuju tak hingga, berarti AN plus 1-nya ini ya, berarti 5 pangkat N dikali 5 kita bagi dengan N plus 2 dikali N plus 1 faktorial kita kali dengan ini 1/AN ya, berarti kita balik menjadi N plus 1 faktorial kita bagi dengan 5 pangkat N. Nah, ini sama saja dengan limit N menuju tak hingga, ini bisa ada yang kita coret ya di sini ya. Nah, ini bisa kita coret, ini bisa kita coret. Jadi yang tersisa itu adalah 5 per N plus 2. Ya, yang mana ini tentu nilainya itu sama dengan 0.
Artinya apa? Kalau misalkan dia itu nilai limitnya sama dengan nol, ya. Ya, jadi ingat kemarin kalau untuk di deret positif, ya, kalau kita menggunakan uji rasio, ya, ketika ya menggunakan uji rasio, ini dia konvergen jika si L-nya itu atau perbandingannya itu nilainya kurang dari satu ya. Nah, si L ini adalah limitnya tadi, limit perbandingannya ya. Berarti karena dia di sini nol ya, berarti di sini kita punya deretnya konvergen ya, seperti itu. Oke, itu untuk soal nomor 4. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, pertanyaannya adalah tentukan nilai harapan dari len 0,5 untuk polinom Taylor orde 2 di sekitar C sama dengan satu. Oke, jadi kita akan lihat berarti kalau dari Taylor orde 2 berarti itu adalah P2X-nya ya. Nah, P2X itu bentukannya adalah FC ya ditambah dengan F aksen C per satu faktorial dikali X min C ya ditambah dengan F double aksen C per sorry 2 faktorial dikali X min C kuadrat. Itu adalah bentuk umum dari deret Taylor orde kedua. Nah, kita punya katanya tadi C-nya itu adalah satu ya di sini ya. C-nya sama dengan satu. Kemudian, nah kita mau menghampiri fungsinya itu adalah len 0,5 ya. Berarti di sini fungsinya itu adalah len X untuk nanti nilai X-nya itu sama dengan 0,5. Nah, berarti pertama-tama kita akan coba tentukan dulu ya. Berarti kita punya di sini fx-nya itu adalah len X. Berarti turunan pertamanya itu adalah satu per X ya. Oke, turunan keduanya itu adalah turunan dari satu per X. Ini kan sama aja dengan X pangkat min satu ya. Berarti turunannya adalah min satu per X kuadrat. Nah, ini turunannya. Nah, sekarang kita periksa turunannya di titik C sama dengan satu. Nah, berarti di sini untuk si F1-nya itu nilainya adalah len satu ya. Len satu itu berapa? Len satu itu adalah nol. Kemudian ini berarti F aksen satunya itu adalah satu per satu ya, sama dengan satu. Kemudian di sini F double aksen satunya itu adalah min satu per X, sorry, satu kuadrat ya. Satu kuadrat atau sama dengan min satu. Oke, jadi dari sini kita peroleh bahwa P2X itu dia sama saja dengan nol ditambah satu per satu faktorial X min satu ya ditambah dengan min satu per 2 faktorial kemudian X min satu kuadrat. Ya, atau bisa disederhanakan sebagai X min satu ya ditambah, sorry bukan ditambah ya, ini karena dia negatif kita buat negatif saja ya. Kita kurangkan dengan X min satu kuadrat per 2 ya. Ini satu faktorial itu satu, 2 faktorial itu 2. Nah, jadi bentuk fungsinya itu seperti ini. Nah, jadi ini adalah bentuk dari si deret Taylornya. Jadi kalau misalkan kita mau menghampiri nilai dari 0,5 gitu ya, berarti kalau kita mau tahu 0,5 itu nilainya berapa gitu ya, berarti ini tinggal kita hampiri gitu ya dengan 0,5 kurang satu dikurangin dengan 0,5 kurang satu kuadrat per 2 ya. Oh, ternyata ada space-nya. Oke. Kita tulis di bawah saja ya biar kelihatan ya. Biar terlihat jelas nanti bagaimana prosesnya. Hmm. Nah, berarti kita tulis dulu ya deret Taylor orde 2 di sekitaran
C sama dengan 1 dari fungsinya tadi itu, apa fungsinya adalah ln X, itu adalah kita tulis sebagai P2X-nya sama dengan, tadi nilainya berarti 0, atau kita tulis dulu ya, F1 gitu, biar kelihatan ya. F1 ditambah F aksen 1 per 1 faktorial X min 1 ditambah F double aksen 1 per 2 faktorial X min 1 kuadrat. Atau ini tadi nilainya 0, tambah, ini tadi turunannya adalah 1 per ini 1 faktorial 1, X min 1 ditambah, ini tadi nilainya adalah min 1, dibagi dengan ini 2, lalu ini X min 1 kuadrat. Atau ya sama saja dengan X min 1 dikurangin dengan X min 1 kuadrat, X min 1 kuadrat per 2. Jadi, ya ketika kita mau tahu nilai dari ln 0,5 berarti sama saja dengan 0, ya ini kita hampiri ya. Nilainya kita hampiri dengan 0,5 kurang 1, ya kita kurangin dengan 0,5 dikurang 1 dikuadratkan dibagi dengan 2. Oke, berarti ini 0,5 dikurangin 1 itu adalah minus 0,5, ya. Kemudian kita kurangkan dengan 0,5 dikurangin 1 kan minus 0,5 ya. Minus 0,5 dikuadratkan itu harusnya adalah 0,25. Ya, 0,25 dibagi dengan 2 itu adalah 0,5. Oke, min ini dikuadratkan dibagi dengan 2, ini kan sama aja dengan 0,25 dibagi dengan 2. Ini harusnya 0,25 dibagi 2 itu kan 12 ya. 12,5 ya, berarti 0,125 ya. Oke, 0,125. Jadi nilainya itu adalah sekitar min 0,625 ya. Nah, jadi kalau misalkan kita cek ya, cek di kalkulator gitu ya, ln dari 0,5 itu nilainya adalah minus 0,69317 ya. Jadi lumayan dekat ya antara 0,625 dan juga 0,69 ya. Jadi jawabannya itu adalah min 0,625 ya nilai hampirannya. Kalau kita mendekatkan dia dengan deret Taylor orde kedua di sekitaran C sama dengan 1. Oke, begitu saja sebenarnya untuk pembahasannya ya. Jadi kalau menurut saya pribadi soalnya tidak terlalu sulit ya, masih eh, bisa ya dipahami dengan baik seharusnya. Oke, begitu saja untuk pembahasannya ya. Saya cukupkan, nanti kalau ada yang salah bisa dikoreksi. Dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.